Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Jelas. Dengar, Pak. Baik. Terima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Encik Hisamuddin yang telah menjemput saya dan juga daripada kelas Art Kritik di Faka Unimas, fakulti dan departemen yang tidak asing bagi saya, sebab saya almost spend 1-2 years kat Unimas. It was very long time ago. But I'm still remember apa yang saya kenang dari saya ada di Unimas, di Kuching dan Sarawak. Di Kuching dan Sarawak, kesan yang saya tangkap adalah betapa kehidupan culture based society sangat kuat. Di sana ada Iban, di sana ada Melayu, di sana ada berbagai suku-suku bangsa, dan di sana hidup secara berdampingan, secara multicultural. At the same time, I learn so much. Waktu itu saya dengan Puan Endang, sebab Puan Endang dia juga menjarah di seramik ya. Kita datang ke berbagai kuil. Ada kuil Hindu, ada kuil Buddha, dan sangat-sangat terkesan. Dan itu sebabnya saya selalu cakap dengan rakan-rakan di sini di Indonesia, di Yogyakarta, di Bandung, di Jakarta, bahwa kita harus belajar dari apa yang kita lihat di Sarawak, di Kuching. Dan di Kuching itu ada Rainforest Festival, suatu event yearly yang dia himpun berbagai musician all over the world in the middle of jungle di hutan Sarawak. Kita datang and then kita tengok, kita dengar the voices from all around the world itu terjadi di Sarawak. Maknanya adalah betapa hebat dan betapa berbangganya menjadi warga Sarawak Kuching, sebab you semua para pelajar yang ada di sini berada dalam suatu zona yang very very interesting. Dan pertanyaannya untuk kita adalah, apa itu benda bernama identity? Identity itu adalah suatu konsep yang apabila kita ingat apa yang diucapkan oleh seorang linguis bernama Ferdinand de Saussure. Sekali lagi saya ulang, Ferdinand de Saussure. Siapa orang ini? Orang ini adalah orang yang terkenal sebagai linguis from Europe. Ferdinand dia belajar Sanskrit untuk riset pertama dia. Dia belajar di India, dia belajar bagaimana bahasa Sanskrit, strukturnya, hubungan antar kata dan sintaksis, semantik, dan seterusnya. Ferdinand de Saussure, dia cakap bahwa yang namanya suatu makna itu terjadi oleh the system of difference. Sistem perbezaan. Dalam arti linguis ya, dalam arti linguis. Jadi maknanya adalah subjek, predikat, objek. Itu terhubung dalam system of difference. Mengapa saya nak calling ini perspektif linguistik? Sebab bila kita cakap konsep daripada identity, dari berbagai para antropologis, sosiologis, filosofiker ya, itu dia guna pandangan linguis. Sebab dari linguis inilah kita kemudian mengambil satu hikmah bahwa system of difference itu menghasilkan makna yang stable, ya, stabil. Oke? Mau saya ungkapkan lagi, kelak pandangan
makna yang stabil ini ketika dikembangkan oleh Roland Barthes, dikembangkan oleh para penerus tradisi linguistik seperti para semiotikus atau semiotician bernama Roland Barthes. Dia mengatakan bahwa tak selamanya makna itu stable dalam hubungan sistem perbezaan, tetapi makna itu always unstable. So, kita masuk dalam percakapan perbincangan post-structuralism. Kalau tadi Saussure meletakkan fondasi sebagai structuralist, maka berkembang apa yang disebut structuralism, kemudian di tangan Roland Barthes berkembang apa yang disebut post-structuralism. Roland Barthes tidak sendirian. Kemudian ada pengembang lainnya bernama Jacques Derrida, orang Prancis lagi, French philosopher. Kemudian ada berkembang pula Jacques Lacan. Dia menghubungkan antara post-structuralism, structuralism dengan psychoanalisis dan fenomenologi. Mengapa saya nak antar ini sebagai pendahuluan? Sebab makna daripada post-identity perlu kita kembalikan pada dua perspektif, dua paradigm. Pertama, structuralism. Kedua, post-structuralism. Jika kemudian kita kaitkan dengan seni Nusantara, apa itu seni Nusantara? Seni Nusantara adalah suatu gugus kepulauan. Dalam long history, ia melalui batas identitas tunggal. Dia mencakup pula aspek kosmologi, aspek hybridity, dan world making dalam contemporary art di Southeast Asia. Seni Nusantara yang tadi saya ungkapkan pada awal perbincangan, di mana ada banyak suku bangsa, ada banyak identities dengan plural ya, as identities. Maknanya adalah kita hidup dalam pengalaman yang beririsan, berdampingan. Sebab itu dia katakan bahwa mengapa, pertanyaannya adalah mengapa ada banyak suku-suku, ada banyak identities. Sebab kalau kita gunakan berbagai pandangan religius, mengapa kita berbeza? Sebab gunanya agar kita mengenal satu sama lain. Dalam konteks inilah, kita perlu nak mengenal satu sama lain. Maknanya adalah kita perlu kenal suku-suku bangsa. Pertanyaannya adalah, apakah identitas itu selalu stabil dalam pandangan Saussure, antropologis struktural seperti Levi-Strauss? Apakah identitas itu selalu akan beranak pinak, beraneka ragam, berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu? Maknanya adalah niscaya terjadi. Sebab apa? Post-strukturalis mengatakan bahwa makna itu tak stabil. Makna always situated. Makna always becoming. Dan seterusnya sampai per hari ini. Oleh karena itu, ada apa yang disebut penolakan narasi tunggal against single identity. Yang artis selalunya dia berupaya untuk menolak daripada single narration, single grand theory dari Western modernism. Pada pandangan poststrukturalis, contemporary identity itu bersifat cair dan beragam. Jadi ada pandangan turunan pandangan yang mengatakan bahwa adanya non-binary. Bukan lagi binari dalam oposisi. Misalnya hitam dan putih, langit dan bumi, laki-laki dan perempuan, timur dan barat,
Akan tetapi, identity contemporary ini bersifat fluid and diverse. Terry Smith dalam buku Current of Word Making in Contemporary Art, dia mengatakan bahwa pergeseran geopolitik meruntuhkan klaim Universitas Barat, Western Universality, dan memunculkan koeksistensi perbezaan cultural. Salah satu ahli daripada cultural studies, dia mengatakan identitas cultural bukanlah entitas statis, melainkan proses produksi identitas hybrid yang terus bergeser. Maknanya, di dalam word making in contemporary art, ada satu zaman di mana perbedaan pandangan, cara memproduksi pemahaman, kesadaran mengada, kemudian cara untuk mewartakan kebenaran dalam arti paradigma, paradigm, yaitu ontologi, kesadaran mengada, epistemologi, cara pandang, metodologi, cara kerja. Tiga benda itu menjadi satu bernama paradigma. Paradigma Barat telah lama meninggalkan religi, telah lama meninggalkan tradition. Why? Sebab ada muncul dalam sejarah filsafat Barat periode di mana akal, rasio de etat, reason itu yang utama. Apa dampaknya? Dampaknya adalah terjadi dualisme antara pikiran dan jiwa, antara subjek dan objek, dan itu bertahan cukup lama. Dan itu menghasilkan berbagai praktik-praktik atau cara-cara dari cara pandang estetika, cara kerja estetika, kesadaran estetika yang dikenal sebagai 3O, otentik, orisinil, dan otonom. 3O inilah yang menjadi sejarah panjang daripada seni dan estetika modern Barat. Sementara Timur itu tidak mengenal perbezaan subjek dan objek. Timur tidak mengenal perbezaan antara Barat dan Timur. Tidak mengenal oposisi biner. Timur tidak mengenal perbezaan pikiran dan jiwa. Sebab apa? Dalam kisah-kisah pewayangan seperti lakon Semar Petruk Garing, itu identitinya tidak jelas. Seperti Semar, bila kalian tidak ke Jawa, kalian akan melihat storytelling bernama Semar. Siapa Semar? Semar adalah Punukawan. Punukawan siapa nih? Punukawan itu adalah cerita yang mengakar dalam tradisi, di mana Semar tidak jelas identitasnya. Apakah dia perempuan ataupun laki-laki. Artinya apa? Dia bukan bagian dari Pandawa, juga bukan Kurawa. Artinya apa? Identitas cair. Artinya apa? Bahwa identitas itu selalu pengalamannya tidak kaku. Yang mau saya katakan bahwa di dalam pemahaman estetika Timur, bukan berarti apa yang saya jelaskan ini artinya menolak hukum alam atau dalam tradisi religi disebut sunatullah. Bahwa alam itu bergerak, berputar. Itu sesuai dengan hukum-hukum alamnya. Dalam hukum-hukum alam itulah muncul kesadaran spiritual, muncul pengetahuan, muncul sains,
muncul estetika. Kesadaran itu yang mencikal bakali, yang melahirkan dan memberikan kerangka pandang terhadap kesadaran estetika Timur. Nah, saya membaca term of reference dari Cik Hisam. Cik Hisam mengatakan bahwa ada kecenderungan daripada seniman muda untuk bergerak menjauhi daripada kosmologi. Bergerak menjauhi daripada semangat atau spirit tradisi. Jika kita bertanya, apa itu tradisi? Tradisi adalah konsensus kolektif. Tradisi adalah bangunan dari ikatan kolektif. Tradisi menghasilkan pattern, menghasilkan simbol. Dan sebab itu tradisi ada komunal supportnya. Dan apabila kita menggunakan motif, pattern, simbol daripada tradisi, sekarang di Australia sudah muncul kritikan bahwa once kamu ambil simbol daripada tradisi yang tidak ada identitas personalnya karena itu karya kolektif, maka you punya namanya kewajiban etis apa yang yang kamu kembalikan pada tradisi itu. Itulah yang saya mau bagi. Stuart Hall, dia mengatakan bahwa identitas kultural bukan entitas statis, melainkan proses produksi. Identitas hibrid yang terus bergeser. Tidak perlu kita asing dengan latar belakang cultural kita. Dennis Lombard dalam buku Nusa Jawa, Silang Budaya, ini ada 3 buku yang berseri, mengatakan bahwa wilayah ini adalah titik persilangan peradaban dunia. Di tempat kita, di Malaysia, di Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan seterusnya, dalam persimpangan pengaruh India, tamadun Islam, dan tamadun Cina yang berpadu almost 1,000 years. Karena itu, apa yang menjadi keistimewaan adalah masing-masing ini dia berbasis pada kesadaran waktu, sekali lagi, waktu, sekali lagi, waktu. Mengapa waktu? Ini saya tekankan. Apabila kalian datang ke candi-candi, ke temples-temples di Nusantara, kalian akan tengok ada simbol dari pintu masuk bernama lambang waktu, yaitu Betara Kala. Siapa nih Betara Kala? Betara Kala adalah dewa waktu. Bila kalian suka film, suka movies daripada Dr. Strange, ya. Dr. Strange itu adalah dewa yang bisa melintasi waktu. Di tradisi kita punya. Di tradisi kita punya Betara Kala. Dewa waktu. Wajahnya menakutkan. Waktu saya kecil, saya takut dengan itu. Saya datang ke tempel, saya takut. Why takut? Sebab dia menakutkan bentuknya. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa bentuknya menakutkan? Supaya kita sadar dengan waktu. Supaya kita sadar bagi yang Muslim. Anda sadar untuk sholat 5 waktu. Bagi yang Kristen, Anda sadar untuk melakukan sembahyang dalam seminggu berapa kali. Bagi Hindu pun juga. Bagi Konghucu dan seterusnya. Artinya apa? Artinya dalam kesadaran waktu, kita berbeza dengan Barat, di mana Barat berpangku pada waktu yang linier. Hegel misalnya dia mengatakan, waktu adalah tesis, antitesis, dan sintesis. Bagi Karl Marx yang melanjutkan pandangan itu, dia mengatakan adalah waktu adalah perubahan sejarah.
Awalnya komunisme, muncul kemudian kapitalisme, kemudian akan muncul sosialisme, dan muncul komunisme akhir. Seolah-olah sejarah itu adalah garis waktu yang teleologis. Sejarah itu seolah-olah linier. Padahal di timur, sejarah itu berputar. Sejarah itu berulang. Dalam kesadaran Tiongkok atau Chinese filosofi, kesadaran itu berputar. Sekarang adalah years of horse fire, tahun kuda api. Sekarang ini dalam tradisi Jawa, kita sebut hari ini hari Legi, ada 5 hari pasaran. Di Bali pun berbeza, di Kalimantan berbeza. Saya kira di Iban pun pasti akan berbeza. Di Islam pun dia punya nama-nama daripada kalender. Jadi, waktu itu berputar. Siapa yang hormat pada waktu ini, maka dia tidak menabrak. Maka dia bisa selaras. Sebab itu, kata kuncinya adalah harmoni. Siapa yang harmoni dengan waktu, maka dia selamat. Siapa yang tidak harmonis dengan waktu, maka dia terpental dari waktu. Berbeda dengan Barat, seolah-olah masa lalu, masa sekarang, dan masa depan tak ada sambungannya. Yang lalu-lalu, yang sekarang-sekarang, dan yang esok adalah esok. Anthony Reid dalam Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1650, dia mengatakan ada negeri di bawah angin, diikat erat oleh jalur perdagangan maritim dan persebaran agama yang dinamis. Kontaknya adalah pelabuhan, harbor. Ada banyak berbagai values yang dibawa berbagai tamadun. Dari Middle East, dari Tiongkok, dari Chinese, dari Western, dan so on. Jadi jangan bayangkan bahwa kita ini lahir dari situasi kosong, tapi kita lahir dari a complex network. Tadi sudah dihantar dengan bagus oleh MC bahwa globalisasi itu apa, benda itu apa. Globalisasi adalah nama lain dari kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Hubungan orang yang dulunya harmonis dalam satu tatanan struktural. Bila dulu belum ada kolonialisme, tatanan masyarakat kita betul berbasis pada tatanan struktural. Bahwa manusia di atas bumi adalah khalifah yang masing-masing membawa tanggung jawabnya. Sehingga terjadi hubungan struktural, hubungan harmonis. Bukanlah hubungan eksploitasi. Tapi kemudian gagasan kapitalisme yang membuat orang lain menjadi objek, kita yang menjadi subjek. Kemudian ide eksploitasi membawa perahu-perahu besar dari Eropa datanglah ke Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Indonesia. Apa yang nak mereka buat? Selain perdagangan, rupanya mereka mengubah tatanan. Dari tatanan struktural menjadi tatanan ekonomistik. Menjadi satu tatanan di mana hubungan sosial berubah menjadi hubungan eksploitatif. Hubungan kemanusiaan menjadi hubungan ekonomi. Hubungan spiritual menjadi hubungan duniawi. Dan inilah yang terjadi hampir ratusan tahun. Sehingga membentuk the body of knowledge kita nih sekarang. Anthony Reid mengatakan bahwa monopoli Eropa sejak abad 16 memutus jaringan komersial organik Asia Tenggara yang telah terbangun berabad-abad. Edward Said dalam Orientalism, ini buku yang sangat penting dalam melakukan kajian terhadap wacana hegemoni Barat
mereduksi masyarakat timur hanya menjadi objek. Kritik kontemporernya adalah Asia Tenggara direduksi hanya pemasok sumber daya alam dan cheap labor. Tidak adilan struktural yang terus dikritik oleh contemporary artis. Buku ini nak saya bagi, sebab buku ini mudah-mudahan ada di library Unimas. Buku ini sepatutnya ada di antropologi. Buku ini dikarang oleh Homi Kabeba, orang India, dalam buku berjudul The Location of Culture. Komodikafi, apa yang nak buku ini katakan? Tentang seni Asia Tenggara di pasar global seringkali dikomunikasi sebagai eksotisme cultural. Sebuah reduksi yang menyederhanakan kompleksitas peradaban. Homi Kabeba dalam Location of Culture, hibriditas sebagai strategi meruntuhkan narasi kemurnian budaya dan esensialisme Barat. So, ada nama lagi bernama Arjun Appudurai. Di era global, identity bersifat transnasional, melintasi batas negara, dan menginterupsi wacana kemurnian dan keaslian. Saya ingin mengatakan bahwa sebab seringkali kita terjebak mencari esensi, mencari asal-usul, itu kita akan terpelanting pada cara pandang esensialistik. Seolah-olah di balik kulit bawang ada kulit, dikupas ada kulit, di balik ada kulit. Apa yang nak kita tanya? Apa yang nak kita temukan? Kosong. Zero. Dalam Jawa itu dikenal sebagai suung. Seluruh praktik tradisi, esensi dari ketunggalan itu kosong. Itulah yang mengisi maknanya itu dengan culture, dengan seni. Seturut dengan pandangan Lacan bahwa creation ex nihilo, apa itu creation of ex nihilo? Mengkreasi ketiadaan. Sebab sesungguhnya penciptaan dan penghambaan itu sedang mengisi ruang kosong. Sangat spiritual sekali. Maka pada slide ini, saya nak menawarkan benda bernama kosmologi. Kosmos itu artinya teratur. Chaos sebaliknya tidak teratur. Kosmos mengandaikan semesta ini berjalan sesuai porosnya. Kosmos itu berputar dengan garis edarnya. Kosmos mengandaikan waktu yang selalu pasti akan datang. Setelah musim hujan, musim kering. Kita 2 musim, kalau Eropa 4 musim. Setelah kelahiran, ada kehidupan. Setelah kehidupan, ada kematian. Setelah kematian, ada kehidupan lagi. Jadi, kosmologi adalah basis daripada kita punya kesadaran sebagai orang timur. O.W. Wolters, prowess localization. Manusia Nusantara memiliki kecakapan untuk melokalisasi ide daripada India, China, Middle East. Itu tidak murni dijiplak, tetapi di reassembling sesuai dengan lokal kosmologi. Inilah tanggung jawab kalian daripada pelajar-pelajar Unimas, pelajar-pelajar FAKA. Tanggung jawab kalian menggunakan right brain, otak kanan. Mensintesiskan ini jadi inovasi. Sebab itulah lahir imajinasi. Dan lewat imajinasi itulah kita memperkaya makna kosmologi. Anthony Reid, seorang sejarawan, dia mengatakan spirit kosmis. Peradaban Nusantara digerakkan oleh konsep spirit kosmis yang menyatukan alam. Seni adalah kearifan.
keseimbangan manusia dan makrokosmos. Tetapi ironisnya adalah alienation, keterasingan. Nenek moyang Nusantara melahirkan inovasi maritim dan mahakarya arsitektur. Bukti daripada kita punya warisan peradaban yang adiluhung yang besar. Hegemoni dalam arti Edward W. Said, ini nama orientalis ya, ahli orientalis, mengatakan bahwa hegemoni Barat berhasil meyakinkan bahwa orang Timur sejarahnya sendiri, hegemoni Barat berhasil meyakinkan orang Timur bahwa sejarahnya sendiri adalah sejarah yang pasif dan statis. Kita mungkin boleh menyanggah ini. Saya berpendapat betul bahwa tampaknya kita pasif dan statis oleh sebab apa? Oleh sebab knowledge di spiritualisme Timur itu bersifat hidden, tersembunyi di balik gurindam, di balik puisi, di balik relief, di balik temples, di balik pesan-pesan yang verbal. Kita bukan adalah peradaban yang overtly, yang terbuka seperti Barat. Peradaban kita senang menyembunyikan, tidak dalam arti negatif, tetapi dalam arti bahwa yang namanya wisdom itu ditularkan dengan cara hati-hati, ditularkan dengan cara, nama lainnya adalah dengan cara hati-hati. Tidak bisa kemudian suatu wisdom dibuka begitu saja, sebab bila dibuka begitu saja, kesadaran orang berbeza-beza. Sebab itulah muncul hierarki yang tampaknya tidak baik bagi Barat. Hierarki ini diperlukan, sebab bila tidak ada hierarki, bagaimana semesta ini terjadi? Pada kosmologi yang benar, hierarki ini akan baik bila masing-masing agensi memainkan peranannya dengan harmonis. Tetapi manakala kolonialisme masuk, harmoni ini berubah. Harmoni ini menjadi eksploitasi. Sebab itu, anak muda macam seperti tidak suka dengan harmoni. Sebab apa? Itu dianggap part of the past. Menurut saya, saat sekarang, ketika ada global crisis, you harus tahu bahwa sekarang ini dunia sedang menata ulang dirinya. Dunia yang dulu ada ikatan-ikatan, sekarang dunia sedang masing-masing. Dunia sedang multipolar. Apa yang bisa dikontribusikan oleh estetika Timur? Apa yang bisa dikontribusikan oleh peradaban Timur? Adalah rekomendasi etik bahwa sejarah di Timur telah memiliki warisan yang cukup luar biasa. Paradoks inferioritasnya adalah bangsa yang lahir dari akar adiluhung justru menginternalisasi inferiority dan menganggapnya tradisi usang. Ini adalah kesalahan. Kita anggap tradisi itu itu statik dan tidak berkembang. Sebab itu kita adalah manusia yang diberikan akal, diberikan rasion, diberikan intelektual untuk mengembangkan tradisi, untuk membuat tradisi selalu punya inovasi, untuk membuat yang spiritual semakin akrab dengan yang sehari-hari. Seorang seniman Heridono, pada saat dia diundang di Venice Biennale tahun 2015, dia membuat karya berjudul Trochomod, Komodo besar. Dia bikin judulnya Voyage, perjalanan. Heridono membalik cara pandang. Kalau Barat biasanya membaca Timur
Giliran sekarang Timur yang membaca Barat. Itulah kritik kebudayaan, kritik peradaban yang dibuat oleh seniman Heri Dono dan membuat kita berpikir ulang. Bagaimana sesungguhnya dunia ini ditata ulang? Sebagai suatu rekomendasi, seni adalah penyeimbang yang menjadi penentu arah. Kita tidak lagi yang ditentukan, kita menjadi penentu arah. Terry Smith lewat seni dunia sejati mengatakan bahwa seni kontemporer kini benar-benar menjadi seni dunia. Narasi tidak lagi dimonopoli Barat, melainkan dibentuk oleh keragaman negara Selatan atau Global South. Seorang kurator dari Filipina bernama Patrick Flores, dia mengatakan bahwa pengalaman post-kolonial harus dijadikan critical inheritance untuk merumuskan taktik counter world link yang otentik dan berdaya. Sebab itu, kapasitas penuh Nusantara dengan modal kosmologi, sejarah kemaritiman, hibriditas bisa membuat seni Nusantara berkapasitas penuh menjadi aktor penentu wajah seni global masa depan. Ini adalah slide saya yang terakhir. Kosmos itu melahirkan sains. Tidak banyak orang tahu bahwa algoritma itu ditemukan oleh ilmuwan dari Persia. Tidak banyak orang tahu bahwa banyak ilmuwan, banyak gagasan modern itu dari para pemikir dari Timur Tengah, Middle East, dari Persia, dan seterusnya. Tidak banyak orang tahu bahwa bagaimana sains berkembang ini akibat satu sintesis. Kosmos melahirkan sains, dan sains melahirkan teknologi, applied arts, yang seperti nama fakulti ini, FAKA, Fakulti Creative Art, Applied and Creative Art, dalam arti teknologi, itu lahir dari sains, dan teknologi itu menginspirasi lahirnya cara pandang seni yang kita kenal new media art and so on and so on. From the roots of Nusantara cosmology hingga ekspresi seni kontemporer global, sebuah rantai peradaban yang tak terputus nanti untuk direbut kembali sebagai kekuatan penentu wajah dunia di tangan Anda semua, para seniman-seniman dari FAKA Unimas. Saya cukupkan ini dulu dengan waktu yang saya kurang ambil kurang lebih 41 menit. Selanjutnya kita mungkin boleh bercakap. Oke, jadi kita boleh beralih ke sesi soal jawab. Saya akan open peluang untuk student yang lain untuk bertanya soalan mengenai terus identiti seni kontemporer. Halo, selamat siang Pak. Sorry. Sila. Felix, anak nyambong, sila. Ya. Bisakah seni menjadi bentuk perlawanan budaya? Itu soalan saya. Culture itu adalah ikatan kolektif. Budaya itu lahir dari kolektif konsensus. Budaya itu tidak mengenal personal identity. Budaya hasil dari produk kolektif. Budaya hasil dari social agreement.
Budaya hadir melalui lambang, melalui simbol seperti IBAN dengan simbol-simbol IBAN. Budaya hasil kerja kolektif. Budaya itu bersifat pattern. Seni itu di mana? Seni sebaliknya. Bila budaya itu pro-sosial, maka seni pro-individual. Bila budaya kerja bersama, seni adalah kerja subjektif. Apakah seni bisa melawan budaya? Saya beri contoh apa yang dilakukan I Gusti Nyoman Lempat di Bali. Siapa orang nih? I Gusti Nyoman Lempat itu adalah seorang seniman tradisi. Dia membuat inovasi, dan akhirnya inovasi itu menjadi pura yang ada di Bali, yang kemudian resmi menjadi pura, bangunan pura. Ada banyak kisah-kisah seniman, ada banyak individu yang berkontribusi pada pengembangan budaya. Tetapi apakah seni bisa melawan budaya? Itulah yang kita tengok dari sejarah seni yang ada di Barat. Pada awalnya, Barat memiliki tradisi Romawi. Barat memiliki tradisi panjang atas sejarah klasik mereka. Munculnya seni modern. Terjadi pengakuan di mana seni kemudian mencoba melawan budaya. Seni dan seniman kemudian berpangkal pada 3O, otentik, orisinil, dan otonom. Jika kemudian kita kaji lagi munculnya human rights. Seni melawan budaya. Seni ingin menghasilkan fakultas kesadarannya sendiri. Seni kemudian menjadi satu wilayah yang otonom. Museum-museum di seni modern Barat hadir untuk memanggungkan individualisme, untuk memanggungkan itu semua. Itu sebabnya saya selalu mengatakan pada rakan-rakan di Indonesia, bila di sini nama exhibition itu pameran, bila di Malaysia itu bernama persembahan, yang maknanya saya suka dengan kata persembahan. Mengapa? Sebab persembahan, kita memberi persembahan kepada siapa? Kepada society, kepada masyarakat, juga kepada Tuhan. Jadi bagaimana posisi ego itu berbeza dengan to exhibit. Pangkalnya adalah ego. Di timur, ego itu tidak ada. Itulah budaya. Makanya mau saya katakan bahwa, Pak, kita hidup dalam dunia modern, macam mana nih? Saya katakan bahwa, please be kreatif. Bagaimana one side individu, one side kolektif, one side seni, one side budaya. Terima kasih. Semoga menjawab. Terima kasih Pak menjawab soalan. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, soalan saya, masihkah seni mampu mengubah cara manusia melihat dunia? Sejarahnya adalah seni dalam sejarahnya banyak mengubah world of view, mengubah dunia serentak tidak mungkin. Ingat ya, seni itu bergerak pada aspek simbolik, ya, simbolik. Saya bantu Anda untuk mau capek, ya. Nanti kalau tidak, Anda dikena marah oleh Cik Isam bahwa
Belajarlah teori psikoanalisis Jacques Lacan. Dia bezakan 3. Fase pertama, fase real. Fase kedua, fase simbolik. Sekaligus fase imajiner. Disitulah seni. Sebab seni itu adalah di mana kamu punya imajinasi yang selalu kamu akan bawa terus sampai mati. Itulah imajiner. Pada saat bersamaan kamu harus hidup dalam dunia nyata yang bernama dunia simbolik. Itulah realitas. Bila dulu saya Cik Isam datang ke Yogyakarta, saya yakin semua sudah ke Borobudur. Dulu Afandi, dia datanglah ke India. Mau belajar apa dia? Dia nak mau belajar fine art ke sana. Ditolak sama guru di sana, sama cikgu. Apa yang mau bikin kat sini? Kau punya kitab namanya Borobudur. Macam mana nih Borobudur? Di Borobudur itu ada 3 benda. Kamadhatu, first relief, second relief, Rupadhatu, and then the third one, Arupadhatu. Apa artinya tuh? Kamadhatu, kenyataan, yang simbolik, yang realitas. Arupadhatu, alam imajiner, alam imajinasi, alam lambang. Sorry, Rupadhatu itu tadi ya. Arupadhatu tidak mau dilambangkan. So kita punya wisdom, beautiful wisdom guys, gitu loh maksud saya. Bahwa kita punya 3 level of consciousness, ya. Kita punya guru dekat-dekat sini. Maka cobalah tengok satu kelas ini, bilang sama Cik Isam, ayo datang ke Borobudur untuk kita belajar. Kita nak studi tentang philosophy of life. Sebab di sana Afandi pun ketika dia nak belajar di India, disuruh pulang dia. Disuruh pulanglah dia ke Magelang dan dia tengok Borobudur. So itulah yang mau saya jawab terkait dengan itu. Semoga menjawab ya. Maestro. Baik, terima kasih Pak. Sorry. Oke, salam Pak. Aduh, Salam. maaf ya. Oke, jadi soalan saya, kalau pada Bapak dalam era globalisasi sekarang, apa kira punca utama kalau kehilangan seni budaya? Sangat terrible, sangat menyedihkan. Sebab apa yang saya bilang gini, jika wilayah tidak ada seni budaya, maka jelas masyarakat akan ditindas oleh pikiran strukturalis. Masyarakat akan kaku. Masyarakat akan penuh dengan kekakuan. Hidup itu tidak kaku. Hidup itu berwarna. Siapa yang membuat warna? Kalau kalian tengok apa yang sudah dibuat oleh Cak Isam, itu ada namanya desain elementer. Ada nirmana. Ada apa nama benda di Fakka ya, disebut. Pokoknya kita belajar apa nih. Warna gelap, warna terang, ya. Warna panas, hot color, cold color. Warna panas, warna dingin. Composition. Anda ini dibekali oleh mata yang very unique. Melihat yang orang lain tidak lihat. Yaitu apa? Yaitu bisa melihat dunia dengan cara berbeza. Seorang kamu bisa lahir dengan ekspresionisme. Seorang kamu bisa lahir dengan abstrak ekspresionisme. Seorang kamu bisa lahir dengan surrealisme. Seorang kamu bisa lahir dengan pendekatan baru. Dan inilah yang membuat warna masyarakat itu beraneka ragam. Jika Anda bayangkan kita nak pergi ke pura, kita nak pergi ke masjid, kita nak pergi ke gereja, kita nak pergi ke kuil. Bila tak ada arsitektur,
tak ada bangunan yang dengan ketinggian kita tidak pernah mengalami rasa kusuk. Bila tidak ada nyanyi-nyanyian, tidak ada warna, tidak ada gambaran visual, kita akan mengalami kebuntuan. Sebab itu, bila Anda ke Bali, Anda akan beragam. Anda akan melihat beragam-beragam cara untuk mengatakan satu hal. Itulah imajinasi. Itulah yang membuat manusia lahir untuk mewartakannya dengan imajinasi. Saya nak mau kasih tips, nanti lain kali bila kalian tertarik, saya mau bedah filosofi dari Roland Barthes. Anda harus tahu nama ini. Siapa itu nama Roland Barthes? Roland Barthes itu ahli semiotika. Dan dia banyak buku-bukunya. Dan salah satu bukunya itu membuat kita belajar teori imajinasi dari dua aksis. Aksis paradigmatik, aksis sintagmatik, aksis kombinasi, dan aksis struktural. Jika kita pandai merangkai-rangkai benda-benda berlainan dan menjadi komposisi baru yang bagus, otak kanan kita akan bekerja dengan baik. Bismillah, semoga kita kemudian dikaruniai dengan imajinasi. Tanpa imajinasi tidak lahir Albert Einstein. Sebab dia katakan dalam diktumnya, hubungan antara sains dengan imajinasi ini dia bersamaan. Lama-kelamaan, I sama dengan MC kuadrat, itu lahir dari imajinasi. Astronom, bila tidak ada imajinasi, dia tidak bisa membayangkan the infinite universe. Maka imajinasi ini adalah kodrat kita sebagai makhluk FAKA, Faculty of Applied and Arts, UNIMAS. Semoga menjawab. Terima kasih, Pak. Pak, saya pun ada soalan jugalah. Okey, Waduh, Pak. ya Cik Sam. Saya pun ada soalan. Banyak nak kena belajar ni, Pak. Okey, Sila-sila. saya tertarik Sama-sama lah dengan belajar, Cik. idea Pak Sujud berkenaan dengan seni Nusantara bukan hanya tentang identitas lah, tetapi juga tentang cara kita membina dunia melalui kosmos, sains, teknologi dan pengalaman. Jadi bagaimanakah pelajar hari ini, especially student-student boleh memahami identiti mereka sendiri sebagai bahan untuk berkarya tanpa menjadikan karya itu terlalu literal atau terlalu peribadi. Macam mana betul, Pak? Saya selalu punya tips pada student, mahasiswa atau pelajar. Kembalilah apa yang sudah diwariskan dengan baik oleh para ilmuwan, para saintis. Itu sebabnya buat para pelajar, kita perlu hadis, ya. Kita perlu acuan. Ada satu hadis dari Roland Barthes yang dalam bukunya. Dia mengatakan bahwa identitas itu bisa dialami secara struktural. Tetapi identitas hari ini bisa dialami secara post-struktural. Bila pada identitas yang struktural, kita selalu berpondasikan pada hubungan-hubungan struktural. Pada sistem perbedaan. Ibu pergi ke pasar. Ibu ditambah pergi, ditambah ke pasar. Subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek. Itu menjadi hubungan struktural. Tapi bagi penyair, ini diubah. Aku binatang jalang dalam kumpulannya yang terbuang. Karilin Anwar bergerak dari keketatan berbahasa. Aku
binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Itu penyair. Bila mana Anda nih sebagai seniman lukis ya atau arce, Anda juga harus belajar dari bagaimana hukum kombinasi, dan itu sudah dengan baik dipikirkan oleh Roland Barthes. Jadi kita perlu hormat pada guru kita Roland Barthes. Bagaimana kita belajar tentang aksis paradigmatik dan aksis sintakmatik dan aksis simbolik. 3. Kita perlu kena belajar daripada Charles Sanders Peirce, sebab dia punya konsep serba 3. Bagaimana hubungan antara objek, representamen, dan interpretan. Bagaimana hubungan antara sinsign, legisign, dan qualisign. Bagaimana hubungan antara firstness, secondness, dan thirdness. Itu sudah diteorisasi. Bagaimana cara kerja imajinasi. Oleh sebab itu, masalah kita bersama adalah pada dogma. Pada dogma. Dogma itu adalah sesuatu yang kita anggap benar, tapi belum tentu benar selama dia masih dalam ilmu. Sebab itulah fungsi universitas. Sebab fakulti itu harus membebaskan dirinya dari dogma. Dengan kita terus berdiskusi, kita kemudian menggunakan apa yang sudah Allah sudah berikan kepada kita, yaitu akal, rasio de etat. Cuma kita bukan macam Barat yang kemudian memikirkan religi, memikirkan kenusantara, tidak. Sebab takdir kita ada lahir di di Nusantara. Karena kita lahir di Nusantara, maka kita harus concern dengan time wise, waktu. Waktu dari Nusantara dia berputar, bergerak siklis. Dalam Tiongkok Philosophy of Chinese, dari tanah menghasilkan logam. Logam menghasilkan air. Air menghasilkan api. Kayu. Kayu menghasilkan api. Dia adalah hubungan yang koproduktif. Kalau hubungan kontraproduktif, yang sebaliknya. Bisakah estetika pada penciptaan your creations Anda consider tentang hal ini? Anda consider tentang the wisdom api, the wisdom of tanah, the wisdom of kayu, the wisdom of logam dalam hubungannya ini. Nabi Muhammad bahkan mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina. Itu artinya apa? Di sana sudah ada tamadun yang luar biasa. Dan kita perlu kena gali apa yang kita punya. Kembalilah. Bagaimana orang Dayak. Jadi ini Sarawak, di sini Pontianak. Di Pontianak itu ada orang Dayak. Dan orang Dayak kalau berzikir, dia gunakan manik-manik. Dan dalam manik-manik itulah dia mencapai kesadaran. Maka orang bernama, seorang filosof bernama Sumarjo, dia mengatakan bahwa seni Nusantara itu adalah seni transenden. Seni khidmat kepada yang transenden. Pada yang transenden, kita benar-benar mengalami kekhidmatan. Faktanya adalah, guys, bahwa sampai hari ini Nusantara diizinkan oleh Tuhan, oleh Allah, dibiarkan tetap ada untuk kita. Borobudur, Prambanan, dan seterusnya. Pertanyaannya, saya living di Kalasan. Saya tinggal dekat Prambanan. Saya kadang bertanya, apa nih saya pindah ke sini? Saya dulu bertanya-tanya, kenapa saya pindah di sini? Lama-lama saya berpikir, mungkin saya harus belajar mengenai waktu yang jantung daripada perbezaan kita dengan Barat yang linear dan kita yang kosmos, itu adalah pada waktu. Yang mau saya katakan adalah, yang menarik sekarang, pada saat kita mengalami
kedalaman spiritual pada saat zaman yang bersamaan di Barat mengalami shifting of paradigm, yaitu meminggirkan yang religi. Sekarang Barat sedang ingin mengetahui kita sedang mengeja ke Barat. Jadi macam itu yang saya tangkap dari term of reference yang diberikan oleh Cik Hisam, bahwa banyak seniman muda ini dia ingin pretend to be West, dia ingin ke Barat-Baratan, dia ingin ke sana. Pada saat bersamaan orang Barat ingin menjadi seperti kita. Jadi ini yang disebut reciprocal situation. Jadi macam ini. Kalau kita tidak gunakan kesempatan ini, maka nanti pun kita tertinggal, guys. Tuh. Terima kasih Ki Isam. Semoga saya tak pasti ini menjawab apa tidak, tapi saya just elaborate saja. Ji. Ada lagi soalan yang nak bertanya? Ini peluang you all nak tanya. Kenapa? Soalan-soalan. Halo Pak, saya Regina. Saya ada soalan. Ya, sila. Regina, ya. Soalan saya, apakah seni kontemporeri masih membutuhkan label identitas dalam bangsa? Itu dalam pengalaman Indonesia yang mau saya katakan, dan saya pikir ini saya sharing di sini. Kita itu pernah ada dalam situasi di tahun 60-an. Ada dua orang nih. Satu bernama Sultan Tahdir Ali Syahbana. Yang satu adalah Amir Pani. STA kita sebut ya, akronim Sultan Tahdir Ali Syahbana. Dia mengatakan bahwa anak kandung seni adalah anak kandung kebudayaan dunia. Amir Pani tidak. Dia mengatakan tidak. Seni harus berpangkal pada bangsa. Dua ini berdebat. Tahun 60-an perdebatan itu meluas tidak hanya pada seni rupa, tapi pada sastra, pada pertunjukan, pada benda-benda macam-macam. Pertanyaannya adalah, nah di mana kita kemudian berpijak? Menurut saya, pada hemat saya, Regina, menurut saya kita harus ambil bagian untuk mengatakan bahwa sepatutnya adalah sah bagi pelajar Fakah Unimas untuk beririsan dengan bangsa Malaysia. Dalam arti apa? Dalam arti dengan begitu kita mencintai Malaysia. Orang Indonesia mencintai Malaysia, orang Singapura mencintai Malaysia, orang Brunei mencintai Malaysia dengan otak kanan, dengan keragaman yang kalian buat. Seni kontemporer dalam arti itu. Indonesia pun juga, Filipina juga, Brunei juga, dan seterusnya. Sampai kemudian kita merasakan apa yang disebut keterhubungan, connectedness. Nanti kamu kalau belajar sejarah lama-lama, ini kok dari Indonesia, oh kok ini dari sana. Itulah your findings, connectedness. Bahwa kita sebetulnya itu saling berinterseksi, saling berkait-kait. Apa yang membezakan? Yang membezakan adalah kebutuhan yang berbeda. Yang ingin saya katakan pada debat antara Sanusi Pane, bukan Amir Pane ya, tapi Sanusi Pane dengan Sultan Tahdir Ali Syahbana ini adalah kebutuhan pada waktu itu adalah ketika Indonesia atau itu membutuhkan identitas setelah
merdeka 1945. Ada kebutuhan, siapa nih? Kita nih siapa? Oh, yang Sultan Syahrir cakap, tidak, kita warga dunia nih. You boleh ambil Yunani, you boleh ambil benda macam-macam. Sanusi Panis cakap, oh tidak, kita harus berangkat dari kita. Nah, sekarang apakah kita kemudian sebagai seniman kontemporer perlu untuk mengconsider itu? Menurut saya harus dengan etik yang tadi saya sebut, bahwa kita tidak kemudian serta-merta ambil comot sana comot sini, tapi disertai dengan kesadaran ethical. Itu namanya cultural ethics. Nanti saya harap kepada Ci Hisam, kapan-kapan diundanglah orang yang ahli tentang cultural ethics, etika kultural. Apa itu? Apa sih etika kita mengambil motif? Once kita ambil, lantas apakah begitu saja? Ini harus ada etik. Nah, etik inilah yang nantinya akan bergerak pada kesadaran nasional, national identity. Tetapi mau saya katakan bahwa seni itu dia macam keping ya. Satu sisi dia universal, satu sisi dia lokal, satu sisi dia objektif, satu sisi dia subjektif. Satu sisi dia umum, satu sisi dia khusus. Kalau kata Roland Barthes, satu sisi dia studium, satu sisi dia punctum, punctuation. Makanya saya cukupkan di sini dulu. Regina, itu karyamu di belakang ya? Bukan, karyamu ya? Bukan, ini wallpaper. Oke, terima kasih. Terima kasih. Salam Pak. Ya, sila. Ngapain budaya kita sendiri sering baru dihargai setelah diakui oleh Barat? Ini namanya recognition. Ya. Rekognisi alias recognition. Ya. Makanya tadi saya singgung Jacques Lacan. Kapan-kapan saya ingin isi ini kepada C. Isam kalau ada waktu. Seni dan misrecognition. Saya kasih miss. Misrecognition itu apa? Recognition itu apa? Recognition itu adalah pengakuan, validation. Dalam perspektif struktural, dalam perspektif simbolik, dalam perspektif identitas, hal yang biasa saja bila kemudian kamu nak buat karya and then baru diakui oleh orang lain. Itu namanya recognition. Tapi ingat, dalam seni kita akan selalu mengalami apa yang disebut misrecognition. Ya. Misrekognisi. Itu apa? Itu macam begini. Ada telur bebek, ya. Telur bebek diasuh oleh induk bebek. Begitu telur itu pecah, kemanapun kaki induk bebek itu melangkah, dia sebut itu kaki induk bebek. Tapi situasi berbeza. Bila kamu ambil itu telur bebek, kemudian kamu pakai sendal, shoes ya, sepatu ya, telur yang kemudian jadi anak bebek itu mengikuti kamu. Sebab apa? Dia pikir kamu induknya. Oke? Very simple logic. Jacques Lacan ingin mengatakan bahwa kesalahpengenalan penanda, misrecognition of signifiers, itu sangat mungkin terjadi. Bukan sangat mungkin sekali, niscaya terjadi. Jadi walaupun kamu berkarya, diakui atau tidak, bagi saran saya, jangan ada masalah. Ya. Karena kamu akan selalu disalah mengerti oleh penanda.
stres, frustration. Iya, kalau kamu selalu berharap validation. Sejatinya seni itu adalah creation, ex nihilo, menciptakan untuk menggenapi apa yang kosong. Dan selalu terjadi misrecognition. Nah, inilah apa yang disebut the creation of ex nihilo. Mudah-mudahan ini tidak rumit ya, tapi saya anggap kalian akan bisa belajar browsing atau gunakan ChatGPT untuk apa yang saya maksud. Creation of ex nihilo. Soalan-soalan, ada lagi pertanyaan? Yang lain di mana? Aziz, Emma ada, mana ni? Miza tak nak tanya Miza. Tak ada soalan. So, apa ni lah, ada soalan daripada ni, yang lain-lain. Ada soalan. So, kalau tak ada ni, macam mana Pak? Kita sampai di sini saja pun boleh lah. Boleh, Mungkin boleh. ada yang malu-malu ke, ataupun Iya. tengah, lagipun kami di sini pun kira tak lama lagi lah untuk cipta. Oke, Ya, penilaian. Mungkin ada yang penilaian. nak cepat juga kan. So, apa yang saya boleh katakan lah berkenaan dengan apa ni, terima kasih kepada Pak Sujud lah atas jemputan. Terima kasih. Pada saya perkongsian yang Pak Sujud kongsikan ni pada saya amat bermakna lah, dan amat bermakna juga kepada pelajar-pelajar. Alhamdulillah. Basically ini bukan hanya sekadar kuliah tentang seni, tetapi merupakan satu ruang untuk kita melihat, kita kadang-kadang, sebab kita kan berkongsi hubungan identiti macam Indonesia, Malaysia dan sebagainya, Betul. mempunyai hubungan antara identiti, budaya, kosmos, and then satu lagi teknologi, pengalaman hidup, serta kita saling berhubung antara satu sama lain. Betul. Kan, saya tertarik jugalah dengan idea yang dibawa oleh Pak Sujud berkenaan dengan seni tidak boleh lagi dilihat hanya melalui satu identiti yang tetap. Ini boleh saya katakan dalam pengalaman saya sendiri Pak, Ya. sebagai pengkarya, saya pun fotografer kan, pendidik dan penyelidik, researcher dalam bidang fotografi, seni visual, budaya visual, and digital. Kalau zaman sekarang ni dengan AI lah, macam-macam lah. So kita lihat seni sentiasa bergerak dalam perubahan zaman. So kadang-kadang seni pada saya lah bermula dengan pengalaman yang sangat dekat pada diri kita sendirilah. Seperti macam kalau di sini ada kampung, ada keluarga, ada memori, ada adat, dan ada macam landscape masyarakat lah, dengan teknologi yang kita guna, macam ada teknologi moden, teknologi tradisional yang ada bersama dengan sekeliling kita. Apa yang menarik pada saya jugalah Pak, seni sebenarnya menjadi tempat pertemuan antara banyak perkara lah yang boleh menghubungkan kosmos, seni, teknologi dan imajinasi ni tadi.
Ya. Ia juga boleh menjadi ruang untuk kita bertanya berkenaan dengan siapa kita sebenarnya. Betul. Ya. Bagaimana kita melihat dunia, membina makna baru tentang karya ni tadi. So hubungan ni sebenarnya yang saya nak pelajar kongsi dan membuka cara mereka berfikir lah Pak. Tentang seni ni. Sebab mereka ni pun sudah dalam tahun yang terakhir. Dan Ya. sepatutnya mereka sudah terbuka lah dengan idea-idea dari segi pembudayaan dan sebagainya. Dan pada saya, it's not hanya pada teknik. Ya. Kan? Ya. Kalau kita tengok teknik, tahun 1 kalau Pak Indra dulu kan, Pak Sujud dulu kan dengan Ibu Endang di sini, tahun 1, di tahun 2 pun sudah betul-betul betul-betul bekerja oleh Cik Awang semua kan, Dr. Yaakob dulu. Betul. Memang betul-betul disuruh buat kerja kan. Tapi dalam tahun 3 ni antara satu peluang lah pada saya untuk mereka lihat. Dan seni proses memahami kehidupan tu kena ada dalam tahun yang ketiga ni. Itu pada saya lah Pak. So saya rasa tak ada apa-apa lagi yang mungkin kita mungkin itu yang saya dapat dari segi bahagian yang saya dapat conclude apa mungkin di kalangan pelajar pun boleh juga conclude jugalah. So saya serahkan kepada saudara Anwar lah untuk conclude kita punya majlis pada petang ni Pak ya. Siap. Ya. Terima kasih Cik Sam. Saya haturkan banyak terima kasih atas perkongsian ini. Pada majelis yang sangat bermakna ini, saya senang mengobati rasa kangen saya pada Sarawak dan Kuching dan Unimas. Dan Faka, saya yakin all of you is best under Cik Isam. Cool. Terima kasih. Okey. Terima kasih kepada semua yang sudah mendengar dan mengikut sesi ini. Semoga diskusi tentang post identity, art dan Nusantara ni dapat membuka cara pandangan baru lah terhadap seni, identiti dan budaya di era global kita. Okay. Pada akhirnya, identiti mungkin bukan sesuatu yang tetap, tapi sesuatu yang terus bergerak, bercampur dan berkembang pada zaman sekarang. Okay. Sekian, terima kasih. Boleh stay untuk saya ambil gambar kah? Sila. Mohon semua buka kamera ya. Guna phone je. Dapat. Tutup mic tutup. Buka kamera semua. Tolong on kamera. Memang ada yang tak buka lagi ni. Ambil gambar. Stanley lambat. Okay, 1, 2, 3. Sikit. 1, 2, 3. Freestyle. Itu tadi. 1, 2, 3. Okay. Okay, selesai.
Okay, terima kasih kepada yang dah ambil gambar tu, yang on camera, terima kasih. Okay, saya ucapkan kepada ni jugalah, terima kasih banyak-banyak kepada Pak Sujud lah. Saya pun sebenarnya memang kangen untuk ke Jogja, Pak. Ya, suasana kita sebenarnya kalau ikutkan diskusi pun banyak lah, macam kita nak ngobrol, berborak kan dengan Pak Sujud di sana kan, banyak benda yang kita dah berkongsi lah kalau ikutkan perancangan rencana-rencana untuk ke sana buat pameran dan sebagainya memang sudah ada. Cuma Pak, kita di sini pun ada menghadapi kekangan lah dari segi ongkos, wangnya pun kita pun mohon Pak Sujud pun faham lah, kita pun sebenarnya bukan tak tidak nak ni. Kalau ikutkan perancangan sebelum ni memang kita nak bawa pameran bersama dekat sana. Tapi itulah Pak, tak dapat nak kata apa lah Pak. Tak apa, tak Semua apa. pun kami di sini pun ongkos-ongkosnya dipotong-potong Pak. Tak apa, biasa kerajaan. Okey, so kalau tak ada apa-apa, itu saja daripada kami Pak. Semoga untuk direncana lain kali kita akan berjumpa lagi, Amin, insya-Allah. Semoga kita dapat mengeratkan lagi silaturahim antara kita lah, amin. silaturahmi antara kita daripada Malaysia dan Indonesia, terutama kami di Kuching, Sarawak, Samarahan, Sarawak ni. Samarahan. Ya, okey, itu saja daripada Okey, saya. terima kasih Cik Okey, Sam terima kasih. dan teman-teman Jumpa rakan-rakan lagi. semua muda di sana. Terima kasih, Assalamualaikum. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Bye-bye. Sujud. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Pak Su- Terima kasih Pak. Terima kasih Om. Syam, Mana ada Syam? Keluar. Dah keluar. Syam. Kalian kelas. Ajan. Lesa.